Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kemarin kita bahas tentang taksis yang taksisnya ini munfasil. Diakhiri dengan muttasil dulu, yaitu muttasil dengan syarat, satu lagi muttasil dengan sifat, di mana muttasil dengan sifat ada na'at, ada badal, dan satu lagi apa? Na'at, badal, kok lupa? Apa satunya? Hal. Adapun yang kemarin sudah kita bahas setelah itu adalah mukhassis munfasil, mukhassis yang terpisah, yaitu mukhassis dengan indra, kemudian mukhassis dengan logika atau al-aql wal his. Yang kedua ini sebagian ulama mengatakan ini bukan mukhassis. Kemudian mukhassis munfasil yang ketiga adalah mukhassis dengan syariat, yang bisa jadi didapatkan tempatnya tidak bersamaan secara langsung. Ya, ini berarti bukan muttasil tapi munfasil, terpisah. Misalnya umumnya ada pada satu ayat, pengkhususnya atau mukhassisnya datang di ayat yang lain di tempat yang berbeda. Kemudian bisa juga umumnya ada pada ayat dan ternyata mukhassisnya muncul dalam hadis. Bisa juga umumnya ada pada ayat dan mukhassisnya adalah pada ijma'. Dan kayaknya kita sampai situ kemarin. Saya recall dulu contoh mukhassis yang kitab dengan kitab, ya, maksudnya ayat dengan ayat. Misalnya adalah ayat di surat Al-Baqarah tentang wanita yang ditalak, maka dia beriddah 3 kali quru. Dan quru itu ada khilaf ulama apakah maknanya 3 kali haid ataukah quru itu suci. Ya, lepas dari itu yang jelas ayat tentang 3 quru bagi wanita yang ditalak pada Al-Baqarah, dan datang pada ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab yang mengkhususkan bagi wanita-wanita yang belum pernah disetubuhi oleh suaminya, maka dia tidak punya iddah. Nah, tidak punya iddah dan tidak perlu menunggu lagi. Kalau dia ada yang mau menikahi maka bisa dinikahi, karena dia belum pernah ada percampuran sama suaminya. Sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan belum pernah berdua-duaan, bukan cuma sekedar belum pernah ngumpul, berdua-duaan pun belum pernah. Kemudian contoh yang umumnya itu ada pada Al-Quran, khususnya datang di hadis. Misalnya ayat umum tentang warisan bagi anak-anak ada pada surat An-Nisa, datang pada hadis bahwasanya Allah mengkhususkan anak-anak yang muslim. Adapun anak-anak yang kafir maka dia tidak dapat. Saya tambahkan begitu juga manakala ada anak yang membunuh orang tuanya, maka anak ini tidak mendapatkan warisan. Contoh yang umumnya ada pada Al-Quran, sementara pengkhususnya datang dalam ijma'. Misalnya di dalam Al-Quran, wanita-wanita itu bila dituduh dengan perzinahan padahal dia adalah wanita baik-baik, maka si penuduh wajib untuk mendatangkan saksi. Tetapi bila tidak mampu dan tidak terbukti, maka dia akan dicambuk sebanyak 80 kali. Datang pada ijma' bahwa untuk budak
Bila budak itu yang menuduh, maka dia dicambuk hanya 40 kali. Dan ini disebutkan oleh sebagian ulama dalam masalah usul sebagai contohnya. Hanya saja kata Syekh Al-Utsaimin, ini masih ada kritik. Karena pendapat yang benar, kata beliau, adalah masalah 40 cambukan bagi budak yang menuduh tanpa bukti, maka ini adalah masalah yang memang diperselisihkan ulama dan bukan ijma'. Nah, kita baru sampai di situ kemarin. Berikutnya adalah taksis atau pengkhususan Al-Quran dengan menggunakan qiyas. Mana? Dikhususkan contoh Al-Quran dengan qiyas. Taksisul kitab dengan qiyas. Wa mithalu taksisil kitabi, qala al-muallif rahimahullah, wa mithalu taksisil kitabi bil qiyas qauluhu ta'ala. Contoh taksis Al-Quran dengan qiyas firman Allah Ta'ala, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Lanjut. Khussa bi qiyasil abdi az-zani 'ala al-amati fi tansifi al-'adzabi wal iqtisari. Dikhususkan dengan mengkiaskan budak laki-laki yang berzina terhadap budak perempuan yang berzina dalam menjadikan hukumannya separuh, ala khamsina jaldatan 'ala al-masyhur, dan dikurangi menjadi 50 dera menurut pendapat yang masyhur. Kalau ada orang menuduh zina tanpa bukti, dicambuknya 80. Lalu kalau budak yang menuduh, jadinya 40, setengahnya. Ada qiyas dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan, maka kalau berzina itu dicambuk 100 kali bagi yang belum pernah menikah, zina yang ghairu muhsan, maka kalau yang berzina ini adalah budak yang belum pernah menikah, maka dia dicambuknya adalah 50 kali. Dibuat setengah juga. Yaitu qiyas kepada masalah setengah hukuman untuk yang menuduh. Bentar. Atau di sini disebutkan dikiaskan kepada budak perempuan yang dia mendapatkan setengah dari orang merdeka. Nanti ada catatan. Catatannya ini adalah apakah mungkin dikhususkan Al-Quran dengan menggunakan qiyas? Wallahu a'lam. Ya. Nanti insya Allah pada pembahasan putaran kedua. Lanjut. Wa mithalu takhsisi sunnati bil kitab qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh taksis sunnah dengan Al-Quran, sabda Nabi SAW. Sekarang masalah baru. Kalau tadi pengkhususan Al-Quran, umumnya pada Quran, pengkhususannya pada Al-Quran, pada sunnah, ijma' dan qiyas. Sekarang umumnya terletak di salah satu hadis yang mengkhususkannya munculnya di Al-Quran, di hadis yang lain, kemudian juga dengan ijma' dan qiyas. Berikut ini adalah contoh. Umumnya ada di Al-Quran, umumnya ada di hadis, pengkhususnya adanya di Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, ini umumnya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Al-hadith. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Ini umum. Pokoknya manusia mana saja yang tidak mau menyembah Allah dan tidak bersaksi dengan syahadat yang kita kenal,
maka akan diperangi oleh Nabi. Manusia yang mana? Semua umum. Ya. Sekarang kita lihat datang pengkhususnya. Khussa bi qaulihi ta'ala. Dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Oh, ternyata enggak semua manusia, yaitu semua orang Ahlul Kitab, kecuali apabila mereka membayar jizyah, yaitu semacam upeti yang diserahkan kepada pemerintah kaum muslimin, dan dengan begitu dijamin atau dijaga darah dan harta orang-orang kafir tersebut. Wa mithalu takhsis as-sunnati bi sunnah. Dan contoh taksis as-sunnah dengan as-sunnah. Contoh umumnya pada hadis, khususnya di hadis juga. Fi masaqatis sama wa usyr. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa atau pertanian yang diairi dengan air hujan, zakatnya adalah 1/10. Pokoknya pertanian kalau diairi dengan air hujan, maka zakatnya 1/10. Seberapa banyak, Pak? Umum itu umum. Pokoknya pertanian mana aja di mana air hujan yang mengairinya menjadi sumber pengairannya, maka zakatnya 1/10. 1/10 itu berapa persen? 10%. Apakah semua zakat? Ya, semua zakat menurut keumuman hadis yang ini. Tapi datang pengkhususnya. Ya, khussa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dikhususkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisa fi madun khamsati awsuqin shadaqah. Tidak ada zakat bagi hasil pertanian yang di bawah 5 wasak. Ternyata tidak semua pertanian, meskipun airnya dari hujan. Pertanian yang mana? Yaitu pertanian yang di atas 5 wasak. Tapi kalau dia kurang dari 5 wasak, maka tidak termasuk yang perlu dizakati. Meskipun airnya air hujan melimpah misalnya, tapi ternyata hasilnya hanya 1 wasak, maka ini tidak ada zakatnya. Wasak itu apa? Wah, ini bahasanya bahasan zakat. Pokoknya wasak deh ya. Kita bahasanya bukan bahasan fikih, bahasanya usul fikih. Tapi gelisik juga rasanya kalau nggak dikasih tahu. Rasanya gelantung gitu di perasaan. Wasak itu apa? Wasak itu adalah gendong. Di mana di zaman dahulu orang menggendong. Dulu kan belum ditemukan truk dan lain-lain. Tapi dimasukkan di kain lalu digendong. Setelah digendong mungkin diletakkan di atas hewan. Beda kalau sekarang ada truk, ada kontainer, pengangkutannya beda. Tapi di zaman dulu ketika pertaniannya hanya menggunakan pengangkutan hewan, yang hewan itu juga tenaganya terbatas, maka orang cara manen itu ditebar kain, dihampar, kemudian hasil pertaniannya ditaruh di dalam kain tersebut, lalu digendong. Paham ini? Jamu gendong, gitu kan? Sudah sebanyak apa baru digendong? Jawabannya sebanyak 60 sok. 60 sok itu apa?
60 sok itu semacam, ya kalau kita bilang rantang lah, wadah-wadah begitu. Yang wadah ini kalau ditumpah di situ gandum, dia dapat 240 mud gini. Ini kan gandum banyak ya, sampai 240 mud. Kalau sudah 240 mud itu baru 1 gendong. Nanti kalau sudah 5 gendong lebih, berarti sudah ada zakat. Coba antum bayangin aja ya, bayangin nih. Kalau diginiin gandum, antum pernah makan kue kerat gak? Anggap itu kayak gitu ya, tepung lah, diginiin sebanyak 240 kali. Banyak gak kira-kira? Gini lah ya, itu baru 1 gendongan. Habis itu ada 5 gendong. Nah, kalau sudah ada 5 gendong ke atas, baru ada zakat 1/10. Tapi kalau hanya 1 gendongan, berarti tidak ada zakatnya. Jadi kayak penulisnya, tulis di situ nisabnya 5 gendong, di mana 1 gendong adalah 60 sok, yang setara dengan 240 mud. Itu ada ya keterangannya. Coba lihat. Di sini 1 wasak 60 sok. Jadi 5 wasak adalah 300 sok. 1 sok kurang lebih 2,5 sampai 3 kg. Kurang ini. Berarti 5 wasak kurang lebih 700 sampai 900 kilo. Apa dulu? Beda makanan, beda juga kilonya. Itu adalah coba lihat, beras. Karena kan kalau kita bayar zakat fitri, itu berapa kilo? 2,5 sampai 3, ya kan? 2,5 sampai 3 itu adalah 1 soknya. Bila satu sok itu setara dengan 1 sok adalah 2,5 kilo, dan itu 1 wasak itu 60, berarti 300 kan? 1 wasak kan 60, apa tadi? 60 sok. 1 wasak 60 sok. Kalau 5 wasak 300 sok. 300 sok dikali 2,5 kilo berapa? 750 kilo. Kalau hitungannya bukan 2,5 tapi 3 kilo berarti 900, gitu kan? Ya itu, tapi apa itu isinya? Kurma beda sama gandum. Itu yang dimaksud di catatan kaki buku Media Hidayah. Bagi teman-teman yang pakai cetakan Media Hidayah, itu adalah untuk beras. Karena soknya kurma tidak sama soknya beras. Kalau beras ditaruh di rantang full toh. Nah kalau kurma ditaruh di rantang, lalu ditaruh di timbangan, apa sama? Beda. 1 sok isinya semuanya kue kerat. Misalnya, anggaplah kita bilang kue kerat itu anggap aja gandum gitu. Ya, atau gandum beneran, gandum yang halus. Ditaruh di dalam rantang. Apakah beratnya sama beras? Enggak. Kepadatannya kan beda. Pori-porinya beda. Pori-pori apa namanya? Pori-pori lah. Beda dengan beras. Jadi sok yang di catatan kaki situ adalah sok bila isi beras. Makanya kita berzakat itu 2,5 kilo. Lanjut. Walam ajid mithalan li takhsisi sunnati bil ijma'. Kata Syekh Utsaimin.
Dan aku, yakni Syekh Ibnu Utsaimin, belum menemukan contoh taksis as-sunnah dengan ijma. Tadi kan sunnah dikhususkan pakai Quran, sunnah dikhususkan pakai sunnah. Tersisa 2. Sunnah dikhususkan pakai ijma sama qiyas. Adakah contohnya? Kata Syekh Utsaimin, aku belum menemukan adanya pengkhususan sunnah dengan ijma. Ini luar biasa ya, ketawadhuan seorang dai. Bila dia memang belum temu, ya dia bilang aja saya belum nemu. Bahkan ini dalam konteks mau nulis kitab gitu, atau konteks yakin bukunya ini akan perkataannya akan dijadikan sebuah buku. Jika beliau belum dapat contohnya, ya ditulis belum dapat contohnya. Meskipun sebenarnya kalau para ulama yang lain ditanya adakah contohnya, mungkin diantara mereka ada yang akan menyebutkan. Jangankan para ulama, ustadz saja, kalau ditanya ada nggak contohnya, mikir keras sebentar, mungkin dapat. Adakah contohnya? Jawabannya ada. Cuman nggak ada di buku situ, adanya di catatan saya. Saya sudah pernah bilang sebenarnya saya tidak mau terlalu lebar, tapi ini supaya dapat contohnya ya. Karena di sini nggak ketemu aja. Contohnya adalah hadis Nabi SAW, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci dan tidak bisa dinajisi oleh apapun. Tidak bisa ternajiskan oleh sesuatu apapun. Al-ma'u tahurun. Air itu hukum asalnya suci. La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa yang bisa menajisinya. Ini umum. Air apapun ternajisi oleh apa? Bukan air apapun. Air apa? Ya air. Air hujan, air laut, gitu. Oleh najis apa? Ya najis apapun. Najis apapun tidak akan bisa menajisi air. Ini umumnya. Dapat dari mana? Dapat dari syai'un. Syai'un itu nakirah, indefinite, dalam siyak nafi. La yunajjisuhu syai'un. La siyak nafi. Nakirahnya mana? Syai'un. Tidak bisa dinajisi oleh sesuatu. Sesuatu mana? Apapun. Karena indefinite dalam konteks peniadaan. Tapi ternyata dalam ijma para ulama bersepakat bahwa apabila ada air kemasukan najis dan berubah salah satu dari 3, rasa, bau, warna, maka dia berarti air yang sudah ternajis. Para ulama bersepakat dalam masalah ini. Apabila taghayyara, berganti apanya, rihuhu, launuhu, dzuquhu, telah berubah rasa, aroma, bau, dan warna. Seperti contoh, ada air di ember di dalam kamar mandi masjid. Kemudian ada anak kecil nakal gitu. Ya, digunakan akal pikirannya lebih panjang, dikencinginya di situ. Dia bilang, ya, karena terpengaruh oleh youtuber pranker. Dia berpikir ini nih ekspresi ngeprengin orang, ngerjain orang. Kapan lagi? Terus sambil di kameranya lagi. Saking juga ingin eksis. Hai guys, aku lagi di kamar mandi masjid nih guys.
Aku akan kencingin ember di sini. Dikencinginnya sambil di kameranya. Habis itu dia pasang candid camera dari jauh. Dibuat kamera tersembunyi. Di kameranya orang-orang yang keluar dari WC tersebut kayak apa ekspresinya. Apakah air itu jadi najis? Nah, kita lihat. Bila memang dia kencing di situ dan berubah rasa, tapi yang ngapain juga dikecap gitu ya. Bau, warna, kita lihat ini agak kuning airnya ini, maka air itu sudah ternajisi. Tapi kalau misalnya ada anak kecil keluar dari kamar mandi dan kita baru akan masuk setelah dia, kita masuk, waduh ini jangan-jangan anak kecil ngeprank nih. Tapi kita lihat nggak ada sih tanda-tanda bahwa anak itu telah menajisi air. Tidak ada perubahan warna, bau juga tidak. Maka ini hukum asalnya tetap suci. Beda halnya kalau ada orang di kolam renang mandi. Kolam renang umum misalnya. Terus karena dia kebelet pipis, malas dia naik. Jadi dia pipis dalam kolam renang itu sambil berenang. Sambil pura-pura menggerakkan tangannya, ya, dikibas-kibas itu air di dalam kolam renangnya. Ya, sambil dia berjoget-joget atau memainkan air di kakinya. Ya, hanya untuk mengacaukan kekuningan airnya misalnya. Apakah air kolam renang itu berubah rasanya? Enggak. Apakah berubah baunya? Tidak, karena jumlahnya yang terlalu banyak. Apakah berubah apa yang belum saya sebut? Rasa. Rasanya tetap kaporit. Maka ini tidak bisa dikatakan air yang sudah ternajisi. Sehingga kalau antum melihat di kolam renang ada orang memain-mainkan air di dekatnya, ya, bisa dicurigai orang ini lagi pipis. Yang jelas itu salah satu contoh. Sekarang adalah pengkhususan sunnah atau hadis dengan qiyas. Mithalu takhsis sunnati bil qiyas. Dan contoh taksis sunnah dengan qiyas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu amin. Laki-laki yang belum menikah dan perempuan yang belum menikah yang berzina didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dikiaskan dengan apa? Ditaksis dengan apa? Khussa bi qiyasil abdi 'alal amati fi tansifil 'adzabi wal ikhtisari. Dikhususkan dengan mengkiaskan budak laki-laki yang berzina terhadap budak perempuan yang berzina, ya, dalam menjadikan hukumannya separuh. Dalam menjadikan hukumannya hanya separuh. Berarti apa hukumannya? Pengasingannya hanya setengah tahun. Begitu juga cambuknya hanya 50. Ala khamsina jaldatin ala masyhur. Dan dikurangi menjadi 50 dera menurut pendapat yang masyhur. Ya, dan pengasingannya pun hanya setengah tahun. Ini adalah menurut pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama. Tapi bukan berarti itu benar pasti ya. Masya Allah. Selesailah untuk masalah taksis. Dan berikutnya adalah masalah mutlak muqayyad. Tetapi ini enaknya sih besok. Karena udah kepotong. Kalau sekarang ini kepotong. Tapi nggak apa-apa, masih setengah jam soalnya. Tadi sudah paham ya? Berarti ada yang namanya taksis hadis dengan hadis. Contohnya apa tadi? Contoh taksis hadis dengan Quran. Seperti Nabi memerangi semua orang yang tidak mau bersyahadat
Tapi dikhususkan dengan ayat yang mengatakan pemerangan perang itu kepada mereka yang tidak bayar jizyah. Ada juga contoh taksis hadis dengan hadis. Seperti pertanian yang mendapatkan air dari tanda hujan, maka dia membayarkan zakatnya 10%. Dikhususkan dengan hadis yang lain bahwa yang dizakatkan itu adalah bila hasilnya 5 wasak ke atas. Bila kurang dari 5 wasak maka tidak ada zakat. Contoh yang dikias, contohnya taksis hadis dengan ijma, kata Syekh Utsaimin nggak dapat. Ya. Kemudian kita berikan contoh. Contohnya adalah air itu tidak bisa dinajisi oleh sesuatu. Itu dalam hadis. Tapi ijma'nya para ulama apabila ada najis masuk di dalam air lalu merubah salah satu dari 3 sifat, yaitu warna, rasa, dan bau, apa yang menjadi hukum? Airnya najis. Bila tidak berubah rasa, bau, warna, maka airnya tetap suci. Ada pengkhususan sunnah dengan qiyas, yaitu bila hukumannya perawan dan bujang berzina adalah 100 kali cambuk dan pengasingan setahun, maka dikiaskan untuk budak dengan hamba sahaya perempuan yang hukumannya hanyalah setengah darinya. Berarti cambukannya hanya 50 dan pengasingannya hanya setengah. Sekarang al-mutlaq wal muqayyad. Faedah mutlak ini dulunya tidak, sebagian ulama tidak membedakannya dengan umum. Makanya pada sebagian masalah kadang-kadang kita bingung, ini masalah mutlak muqayyad kah atau am khos kah? Karena ya kurang lebih mirip-mirip lah. Di mana ada yang umum ini ternyata ada mengkhususkan. Begitu juga ada yang mutlak, ternyata ada yang mengaitkan alias mentakkidkan. Mentakkidkan, susah ya bahasa. Mentakkid. Jadi nanti bahasanya ini agak mirip-mirip. Mari kita baca al-mutlaq wal muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Ta'riful mutlaqi. Definisi mutlak. Al-mutlaqu lughatan diddul muqayyad. Mutlak secara bahasa adalah lawan dari muqayyad. Mutlak itu mutlak. Ya. Tapi agak berbeda dengan mutlak versi Indonesia. Muqayyad itu artinya diikat. Terikat sesuatu. Kayak gini-gini. Kita kalau mau pergi umroh, ya, semoga Allah berikan kepada antum rezeki. Kita mau pergi umroh, kita dapat visa. Memasuki negeri apa? Negeri Saudi Arabia. Di mana? Saudi Arabia. Nah, gitu. Tapi ternyata tidak mutlak Saudi Arabia. Alias juga nggak umum Saudi Arabia. Makanya saya bilang mutlak sama umum kok mirip-mirip. Nggak mutlak di semua Saudi Arabia. Ternyata dikaitkan dengan sesuatu. Yaitu dikaitkan dengan tempat. Saudi Arabianya yang kamu boleh masukin adalah Jeddah, Madinah, Mekah. Sama daerah-daerah yang sepanjang perjalanannya. Kalau kamu punya visa tambahan, maka kamu juga boleh masukin Taif. Begitu. Berarti dikaitkan dengan tempat. Oh, kamu punya visa, boleh masuk ke Saudi Arabia. Mutlak Pak, mutlak. Tapi ternyata tidak mutlak sepanjang hari. Tidak mutlak juga seluruh waktu. Ternyata ada pengkaitan dengan durasi. Oh, ternyata kalau visanya hanya visa umroh, berapa durasi maksimal?
30 hari. Habis 30 hari wajib pulang. Gitu. Makanya mutawif yang berganti-gantian di satu travel, dia kalau dia bukan mutawif tinggal di sana, maka dia 30 hari melayani jamaah, habis itu pulang. Gantian lagi sama temannya. Gitu. Itu namanya dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan durasi, alias muqayyad. Muqayyad itu berarti apa? Terkait. Alias juga mirip-mirip dengan terkhusus. Apakah seluruh waktu? Oh enggak, ternyata dikhususkan dengan durasi maksimal yang tertera pada visa. Oh ternyata juga dikhususkan pada daerah-daerah yang boleh dimasuki seorang jamaah haji dan umrah. Ya, jadi ada kemirip-miripan mutlak muqayyad dengan umum khusus. Tapi setidaknya minimal antum dapat gambaran dulu. Lanjut. Wastilahan, Dan secara istilah, ma dalla 'alal haqiqati bila qaidin. apa yang menunjukkan atas hakikat tanpa ikatan. Kaqaulihi ta'ala, Bagaimana firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Budak yang mana? Budak. Mau laki kah, perempuan kah, mukmin musyrik kah. Yang penting satu orang budak. Ada sedikit perbedaan yang kita perlu kita pahami gitu. Masukkan semua murid-murid atau kumpulkan semua murid-murid ke lapangan. Kelas berapa Pak? Semua. Itu namanya umum. Karena mencakup banyak dan seluruh anggotanya. Siapapun yang terdaftar sebagai murid di sekolah ini, kumpulkan semuanya di lapangan. Terjadi pembocoran ban guru. Kita mau tahu siapa yang ngeprank guru. Korban YouTube semuanya. Oke. Tapi kalau gini, keluarkan salah satu dari anak-anak yang ada di kelas itu. Siapa Pak? Terserah. Yang badannya paling gede lah. Itu namanya apa? Mutlak. Karena dia dari semua yang ada tetap indefinite, tetap tidak tentu, hanya saja jumlahnya terbatas. Karena bapaknya cuma minta satu. Paham ini? Keluarkan semuanya ke sini, kumpulkan di lapangan, itu umum. Jadi kalau keluarkan di antara mereka, saya minta 5 orang. Yang mana Pak? Terserah. Yang penting 5 dari semua yang ada. Umum Pak, umum, yang penting 5. Jadi umum tapi tetap ada kaitannya juga, ada pembatasan. Itu namanya mutlak. Paham ini? Tapi saya bilang tadi sebagian ulama dalam masa-masa terdahulu tidak membedakan mana mutlak mana umum. Lanjut dulu. Fakhraja biqaulina ma dalla 'alal haqiqati al-'am. Maka keluar dari perkataan kami apa-apa yang menunjukkan atas hakikat al-am atau umum. Kenapa? Li'annahu yadullu 'alal umum la 'ala mutlaqil haqiqati faqat. Karena umum menunjukkan atas keumuman, bukan mutlak hakikat saja. Wa kharaja biqaulina bila qaidin al-muqayyad. Maka keluar dari perkataan kami yang artinya tanpa ikatan, yakni muqayyad. Kalau dengan ikatan itu namanya muqayyad, bukan mutlak. Tanpa ikatan itu namanya mutlak. Bingung? Gak apa-apa. Ta'riful muqayyad. Definisi muqayyad. Al-muqayyadu lughatan, Muqayyad secara bahasa ma ju'ila fihi qaidun, adalah apa yang dijadikan padanya suatu ikatan, sesuatu yang pakai ikatan. Min ba'irin wa nahwi. dari unta dan yang semisalnya. Bukan dari itu ya. Contoh seperti. Muqayyad secara bahasa itu sesuatu yang ada ikatannya. Contohnya unta.
Kalau menerjemahkan min itu tidak mesti selalu dari. Melihat konteks kalimatnya juga. Wastilahan, dan secara istilah madalla ala haqiqati bi qaidin. apa-apa yang menunjukkan hakikat dengan ikatan. Ya, ada hakikatnya, ya, dia bukan majaz, dan ada ikatannya, artinya tidak mutlak, ya, dia ada pengikatnya. Kaqaulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Bagaimana firman Allah Ta'ala, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Nah, yang beriman, apa qaidnya? Qaid itu ikatan. Apa qaidnya? Beriman, yang mukmin. Mirip-mirip khusus kayak itu kira-kira. Mirip-mirip ya. Apakah semua hamba sahaya? Ya, hamba sahaya umum. Oh, ternyata enggak. Ada pengkhususnya. Khusus yang mukmin. Bisa juga ya. Makanya saya bilang tadi ada kemiripan dan sebagian ulama tidak membedakan. Seperti kemarin saya kasih contoh gini. Bapak, kok habis taraweh 2 itu kok ada salawatnya? Apa sih Pak? Apa dalilnya? Oh, dalil tentang sholawat Mas. Oh, itu kan dalil umum. Dalil khususnya? Apa dalil khususnya? Yang membuat Bapak mengkhususkan pada sholawat itu di antar 2 taraweh. Amin. Ada kan kemarin? Nah, saya juga bisa bilang, apa Pak dalil takyidnya? Dalil yang bikin dia jadi muqayyad dengan waktu, yang mengikatnya pada waktu tarawih apa Pak? Mas, dalil tentang salawat Mas. Oh, itu mah dalilnya mutlak. Itu mutlak. Yang muqayyadnya apa? Yang bikin dia terikat sama waktu itu. Di beberapa hari yang lalu waktu mencontohkan khos, saya bilang gini. Ada dialog. Bapak itu suka salawatan Muhammad setelah 2 rakaat tarawih. Nanti habis 2 rakaat lagi Al-Khalifatul Awwal Muhammad. Itu dalilnya apa sih Pak? Ya jawab, dalilnya keutamaan salawat. Siapa yang salawat kepada Nabi 1 kali, Allah bersalawat tentunya 10 kali. Oh gitu. Itu kan dalilnya umum Pak. Dalil umum ya tempatkannya ya umum juga dong. Masa dikhususkan di waktu-waktu tarawih? Buktinya Bapak tidak melakukan itu misalnya di antar 2 rakaat qobliyah misalnya. Qobliyah zuhur kan ada 2, bisa juga 4. Habis 2 lalu 2. Kalau Bapak mau qobliyah zuhur 4. Apakah pakai salawat? Iya enggak, saya enggak melakukan begitu. Nah, apa yang bikin Bapak mengkhususkannya di tarawih? Bapak kalau sholat duha berapa rakaat? Ya kadang 4, kadang 6, kadang 12. Nah, Bapak kalau 2 rakaat apa Bapak kerjakan pakai Allahumma Muhammad gitu juga? Ya enggak sih. Nah, apa yang bikin Bapak mengkhususkannya pada tarawih? Apa dalil pengkhususnya? Ya enggak? Nah, itu dalam ketika kita ngomong bab umum khusus, khos. Bisa juga dalam hal ini kita ngomong di bab mutlak muqayyad. Apa yang bikin Bapak salawat 2 tarawih itu? Keutamaan salawat Mas. Oh, itu sih dalilnya mutlak Pak. Dalil mutlak yang Bapak kerjakan. Tapi kalau dalilnya dalil yang muqayyad gimana Pak? Yang mengkaitkan kemutlakannya dengan waktu tarawih. Itu apa Pak? Nah, bisa juga kita ganti bahasanya. Oke? Sudah sampai mana tadi? Sudah ya? Bagaimana cara beramal dengan yang mutlak? Kalau yang umum gimana cara beramalnya? Umum atau umum? Diamalkan umum juga. Sampai datang dalil yang mengkhususkannya. Berarti kira-kira kalau saya bilang tadi mutlak muqayyad mirip-mirip, berarti cara beramalnya mirip-mirip juga. Apa itu? Kira-kiranya. Kalau ada dalil mutlak berarti amalkan kemutlakannya. Sampai ada dalil yang mentakhid.
yang membuat dia muqayyad. Mari dibaca. Al-amalu bil mutlaq. Beramal dengan nas yang mutlak. Yajibul amalu bil mutlaqi. Wajib beramal dengan nas yang mutlak Ala itlaqihi. berdasarkan kemutlakannya, Illa bidalilin. kecuali jika ada dalil Yadullu ala taqyidihi. yang mentakyidnya atau mengikatnya. Kenapa? Li'anna al-amala bi nususil kitab wa sunnati wajibun. Karena beramal dengan nas-nas dari Alkitab dan As-Sunnah adalah wajib. Wajib gimana? Wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha. Berdasarkan atas apa-apa yang menjadi konsekuensi penunjukannya, Sesuai dengan kemutlakannya. Hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalik. sampai ada dalil yang menyelisihi hal itu. Saya kira sama ya, mirip-mirip. Terus, wa idza warada nassun mutlaqun Jika terdapat nas yang mutlak wa nassun muqayyadun dan nas yang muqayyad, wajib taqyidul mutlaqi bihi. wajib mengikat nas yang mutlak tersebut dengan nas yang muqayyad. Kalau ada satu nas mutlak, satu nas yang lain muqayyad, maka yang mutlak ditakyid dengan si muqayyad. Kapan itu? In kana hukmu wahidan. Jika hukumnya satu dalam satu permasalahan. Jika dalam satu permasalahan. Wa illa, Dan jika tidak, umila bi kulli wahidin ala ma warada alaihi maka setiap nas diamalkan berdasarkan apa yang ada padanya, min itlaqin aw taqyidin. dari mutlak atau muqayyad. Baik mutlak atau muqayyadnya. Baik mutlak maupun muqayyad. Maksudnya, kalau ada dalil mutlak, ada dalil muqayyad, terus dia punya kesamaan dalam sisi hukum, maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Tapi kalau dia tidak sama hukumnya, maka ini sendiri, itu sendiri. Ini sendiri, yang itu sendiri. Misal, ini contoh umumnya aja. Apa ya? Ini saya baru mau mikir nih. Ini contoh ya. Contoh umum. Contoh umum pada masalah umum. Contohnya bab am khos pada masalah umum. Ini bukan contohnya mutlak muqayyad, tapi sebagai jembatan aja, jembatan pemahaman. Semua bunga harum anak-anak. Terus suatu hari dapat bunga bangkai. Dia bilang, oh iya anak-anak, semua bunga itu harum kecuali bunga bangkai. Ya kan? Itu tidak. Terus ada bangkai betulan, ada bangkai kambing, ada bangkai anjing gitu. Semua bangkai adalah bau, busuk dan menjijikkan ketika melihatnya. Terus ada yang ngomong gini, Bu, kalau bunga bangkai kok cantik warnanya kuning? Maka ibunya bilang, oh nak, bangkai pada bunga nggak sama pada bangkai binatang. Ini ada di masalah yang mana, ini yang mana lagi. Gitu. Jadi jangan disamain. Gitu. Pemutlakan, pengkaitan si bunga yang ini, bunga bangkai yang ini dengan bangkai yang itu nggak sama karena dia memang beda. Ya kurang lebih gitu. Apanya? Jembatan pemahaman. Kalau mutlak muqayyadnya itu satu masalah, silakan dibawa pengkaitannya. Tapi kalau dia memang masalahnya beda, maka jangan dihubung-hubungkan. Nah, kalau memang sudah beda hukumnya, maka yang mutlak adalah mutlak, muqayyad jangan dicampur. Contoh. Mithalu ma kana al-hukmu fihima wahidan. Contoh yang hukum keduanya satu. Contohnya apa? Qauluhu ta'ala fi kafarati dhihar. Firman Allah Ta'ala
fi kafaratiz zihar. Kalau di sini nggak ada. Langsung ayat. Mana? Contoh yang hukum keduanya satu. Firman Allah Ta'ala tentang kafarat zihar. Nanti masih ingat zihar? Suaminya gantung istrinya. Menggantung apanya? Lehernya apa? Statusnya. Firman Allah tentang kafarat zihar. Apa kata Allah tentang kafarat zihar? Fatahriru raqabatin min qabli ayatamassa. Maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Nah, sedangkan wa qawluhu fi kafaratil qatl, dan firman Allah dalam kafarat membunuh, fatahriru raqabatin mu'minah. hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Terus fal hukmu wahidun. Contoh hukum apa? Itu enggak ada. Nggak ada. Oh, ada yang lompat lagi. Iya. Ada yang tidak terjemahkan di PDF ya. Fal hukmu wahidun. Hukum keduanya sama satu. Apa itu? Tahrir raqabah. Bahwa tahrir raqabah yaitu tentang memerdekakan budak. Kafaratnya zihar memerdekakan budak. Kafaratnya membunuh memerdekakan budak. Cuma di kafarat zihar budaknya mutlak pun, yang penting budak satu orang. Sedangkan dalam kafarat pembunuhan merdekakan budaknya itu haruslah budak yang beriman. Maka apa yang dilakukan? Fayajibu taqyidul mutlaqi fi kafarati zihar bil muqayyadi fi kafaratil qatl. Dengan begitu, kemutlakan pada kafarat zihar budak dibawa kepada dalil muqayyad pada kafarat pembunuhan, yaitu beriman. Wa yushtaratul imanu fi raqabati fi kullin minhuma. Kalau begitu dipersyaratkan dalam membayar kafarat adalah budak yang dimerdekakan harus yang beriman. Tidak ada situ ya? Ada. Situ ada. Tapi semoga bisa dipahami. Kafarat zihar satu orang budak. Kafarat membunuh satu orang budak yang beriman. Karena hukumnya sama, yaitu sama-sama soal kafarat, maka dibawalah kemutlakan budak pada kafarat zihar kepada muqayyadnya pada kafarat membunuh. Saya kira ini harusnya bisa dipahami. Lanjut. Wa mithalu ma laisa al-hukmu fihi ma wahidan. Contoh yang hukum keduanya tidak satu. Contoh yang tidak nyambung. Tapi kok ada mirip-mirip lah. Mirip-mirip tapi hukumnya enggak sama. Qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Nah, potong tangan bagi yang mencuri. Sampai mana? Sampai ini. Wa qawluhu fi ayatil wudu. Dan firman Allah dalam ayat wudu. Dalam ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Tanganmu sampai siku. Ini ya, ini. Sedangkan potong tangan ini. Nah sekarang hukumnya sama enggak? Oh enggak sama. Yang satu soal potong tangan, yang satu soal wudu. Apa kesinambungannya? Apa benang merahnya? Enggak ada. Tapi omongan itu sama-sama tangan. Di ayat potong tangan, faqata'u aydiyahuma. Potong tangannya, tangan. Dalam air wudu, cucilah tangan juga. Tapi tangannya wudu sampai siku ditulis. Ilal marafiq, sampai siku. Kalau begitu,
kemutlakan tangan pada potong tangan, pada hukum potong tangan bagi pencuri, apakah tangannya sampai sini atau ke sini? Karena ngikuti ayat wudu. Pahamin? Potong tangannya mutlak. Yang mana Pak? Mutlak pokoknya potong tangan. Sampai batas mana Pak? Tangan banyak Pak. Ini tangan, sini tangan. Kita potong sampai mana Pak tangannya? Sampai mana ya? Oh ya, ada ayat wudu. Ayat wudu itu bilang wa aydiyakum ilal marafiq. Potong cuci tanganmu sampai dengan siku. Berarti kita potong sampai siku. Ini kesalahan. Kenapa kesalahan? Apa hubungannya antara ayat mencuri sama wudu? Nggak nyambung dong. Nah, apa kata Syekh Utsaimin? Fal hukmu mukhtalaf. Maka hukumnya berbeda atau mukhtalif. Fafil ula, yang pertama ini Pak. Hadis Ayat yang pertama. Qat'un, memotong. Wa fi tsaniyati ghuslun. Dan yang kedua membasuh. Ini yang satu soal potong, yang satunya soal cuci. Fala tuqayyadul ula bi tsaniyati. Maka ayat yang pertama tidak bisa diikat dengan ayat yang kedua. Ayat yang pertama tetap, ayat kedua tetap. Tak bisa dikait-kaitkan. Bal tabqa ala itlaqiha. Bahkan tetap pada kemutlakannya. Kemutlakannya tangan, ya tetap pada ayat potong tangan, tetap pada kemutlakan tangan. Bagaimana kemutlakan tangan itu? Wa yakunul qata' minal qur'. Sehingga pemotongan adalah sampai pergelangan tangan. Mufsilil kaf. Dan membasuh sampai siku. Bukan. Mufsilil kaf. Ya ini. Aku kalau gitu potong tangan itu sampai sini aja. Karena orang Arab kalau ditanyain tangan itu mereka itu ini. Tempat taruh gelang. Di mana gelang itu jatuh. Di mana gelang kalau antum pakai? Jatuhnya di mana? Nah, itu namanya tangan. Kemutlakan pada orang Arab. Wal ghuslu ilal marafiq. Dan membasuh sampai siku. Ya, kalau pencucian tangan sampai siku. Alhamdulillah selesai ternyata. Mutlak muqayyad ya itulah berarti. Sedikit aja ternyata. Alhamdulillah selesai apa yang sudah kita baca. Pertanyaan? Dari situ kan? Ya. Ini nih tertampil ke oh enggak. Pada halaman 66 baris 9 kata dalil mungkin kali. Coba. 66 baris 9. Ini paling bagus teman-teman mendoakan semoga saya punya kekuatan untuk menerjemahkan sendiri. Balik. Keterusan. Oh no. 66 baris 9. Susah banget. Oh kali. Itu loh di ayat. Maka deralah setiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Lanjut. Apa naat secara bahasa? Naat sifat. Karakteristik. Matanya terkait sisi lain. Kenapa lam yasih dibaca fathah bukan majzum? Ya memang majzumnya begitu. Lam yasihha, sahha yasihhu. Silakan nanti dibaca lagi di mukhtarat atau di mulakhas. Bukan lam yasihhi. Sumur yang berwarna dan rasanya juga berubah.
Kayak orang lagi mandi di sumur kan, cupur itu sampo kemasukan semua dalam sumur gitu kan. Terus kalau kita lihat warnanya itu coklat. Lucunya kalau kita ambil pakai ember, warnanya coklat juga atau bening? Bening ya, kecuali sumur isinya air banjir. Tapi kalau bukan karena banjir, melainkan dari dalam, kalau ngelihat ke dalam warnanya gelap, tapi pas diangkat pakai ember warnanya bening. Apakah air ini juga termasuk najis? Jawabannya tidak. Kenapa? Yang air berubah rasa warna bau itu adalah yang kemasukan air, yang kemasukan najis. Adapun yang kemasukan suci nggak masuk di situ, nggak ada hubungannya. Lagian warnanya sumur itu bukan karena warna air, tapi warna dasar sumur. Kalaupun ada kemasukan lumpur, pertanyaannya lumpur itu najis kah? Bukan. Berarti babnya beda. Bab sumur adalah air kemasukan suci. Air sampo. Kalau orang mandi di sumur itu kan kadang dia menimba sambil kemasukan sabunnya. Ininya nih apa nih? Atau kalau zaman dulu kita suka taruh. Zaman dulu kan kita tidak kenal sabun cair kan. Tahun 90-an kan kita kenal sabun batang. Antum pakai sabun apa? Umumnya orang pakai Lifebuoy. Ya kan? Kalau enggak warna biru itu sabun super. Ya kan? Kadang pas lagi mandi jatuh ke dalam bak. Karena si sabunnya jatuh lah ke dalam bak. Akhirnya sabunnya itu akhirnya air baknya itu agak keruh keputihan. Pertanyaannya, itu air jadi najis kah? Jawabannya, sabun najis atau tidak? Tidak. Berarti airnya tetap suci. Jadi bedakan antara kemasukan najis dengan kemasukan benda suci. Pusing? Bisakah dibilang juga mutlak itu tanpa syarat dan muqayyad itu bersyarat? Bisa. Paling enak lagi mutlak adalah mutlak, muqayyad. Terus bawah. Restoran all you can eat apa tadi? Kalau makan di restoran ada all you can eat, kemudian dibatasi waktu 3 jam. Apa ini mutlak? Enggak, ini muqayyad. Mutlak itu gini. Bapak boleh makan apa aja dengan harga 50.000 di sini, tapi yang ada di Raksana. Apa aja yang ada di Raksana, itu namanya mutlak. Apa itu? Umum tapi dibatasi. Silakan Pak, makan salah satu dari makan yang ada di sana. Ambil saja yang ada di sana, salah satu. Ustaz apa bilang? Umum dengan mutlak. Ya, sebagian ulama mengatakan umum itu yang mutlak, mirip-mirip. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan dengan contoh. Keluarkan semua anak-anak sekolah ini ke lapangan. Yang mana semua? Tapi kalau dibilang keluarkan 5 dari semua, itu namanya mutlak. Loh, 5 ini bukan khusus, bukan. 5 ini hanya angka. Karena anaknya juga enggak khusus. Anaknya tetap umum. 5 dari mereka. Yang mana Pak? Yang mana aja? Umum juga akhirnya. 5-nya ini umum juga. Tapi ada pembatasan dengan angka. Pemahaman saya zihar sama bunuh itu beda masalah. Enggak. Zihar memang beda masalah sama bunuh, tapi yang di sini masalahnya bukan masalah zihar sama bunuhnya, tapi bebaskan budaknya.
soal pembebasan budak. Barang yang dicuri kalau 1/4 dinar itu sudah potong tangan. Kurang dari itu tidak potong tangan. Kenapa mutlak pokoknya disendirikan babnya? Padahal mirip-mirip. Ya sebagian ulama ada yang bedakannya. Cara membedakannya tadi saya kasih contohnya aja. Iftirash tawarruk boleh dipilih. Dan kalau sudah pilih, hendaknya konsisten. Contoh obrolan soal sholawat antar tarawih. Sama seperti contoh mereka mendalilkan pengkhususan salaman massal setelah sholat jamaah ya Ustaz. Iya, mirip-mirip. Bapak setelah selesai sholat tuh kenapa sih kok suka muter-muter gitu, salaman-salaman gitu? Ya, ini kan salaman itu kan berpahala mas. Iya Pak, memang berpahala. Cuma Bapak mengkhususkannya pada saat sholat apa? 5 waktu. Itu dalilnya apa Pak? Oh enggak kok, saya enggak setiap sholat 5 waktu aja. Semua sholat. Iya, semua sholat. Oke, semua sholat. Kalau gitu Bapak mengkaitkannya pada setiap sholat. Iya, nah kalau gitu gini Pak. Bapak menggunakan dalil mutlak berarti. Apa dalilnya untuk mengkaitkannya dengan waktu setiap sholat? Padahal bersalaman itu bisa sebelum sholat, bisa nanti pas pulang ketemu di jalan. Ya mirip-mirip. Benarkah contoh mutlak muqayyad seperti pernyataan bahwa semua bangkai adalah haram kecuali bangkai ikan yang tetap halal karena semua binatang di laut adalah halal maupun bangkainya. Itu semua bangkai adalah haram. Ini masuk dalam bab amkhos. Kafarat budak, membebaskan budak untuk saat ini tidak ada lagi. Ya, berarti tidak bisa dijalankan. Karena nggak bisa dijalankan, maka turun ke kafarat berikutnya. Sudah. Terus. Agar kita mendapatkan pahala haji sempurna dan sempurna harus melewati rangkaian qobliyah subuh, sholat subuh, berzikir hingga syuruk, sholat 2 rakaat. Apakah posisi diam diri harus pas di posisi sholat tadi atau boleh sekitar area tersebut? Karena sholat subuh di ruang tamu. Oh, susah amat tanyanya, panjang tuh. Bilang aja, saya sholat subuh di ruang tamu, berzikirnya di ruang tidur. Apakah tetap dapat pahala syuruk? Nah, itu aja, apa panjang-panjang. Antum ruang tamu sama di rumah, itu beda ruang atau satu rumah? Satu rumah. Lanjut. Intinya dapat pahala insya Allah. Ustaz, apakah mutlak? Mirip-mirip, mutlak dengan umum, muqayyad dengan khusus. Mirip-mirip. Terus? Karena kurang contoh, jadi agak kurang paham. Tadi kurang contoh ya?
Kayaknya cukup deh. Gimana jika air dimasukin najis? Jika air dimasukin najis berubah bau, warna, dan rasa, dan saat itu air yang sangat bersih sangat susah didapat. Ada air sumur yang butek. Apakah harus tetap pakai air sumur yang butek atau air kena najis? Jawabannya? Air sumur butek lah. Jelas-jelas itu suci. Soal kebutekan, kasih kaporit. Timba dulu. Timba, masukin di ember. Kasih kaporit. Nanti turun dia lumpurnya. Dan butek itu bukan bahasa Indonesia yang baik. Yang benar adalah keruh. Balik lagi. Oh, harus seperti putar ulang-ulang video nih. Next. Mesti harus diulang-ulang video. Next. Apakah hukum larangan musik itu bab umum dan atau mutlak dan dibolehkannya ketika itu masuk bab khusus atau muqayyad? Jawabannya bab umum dan khas. Tapi sebagian ulama, saya bilang dari awal, menganggap umum itu ya mutlak dan tidak terlalu dibedakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.